Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Tirta Widya Putra, kelas 1A, NIM P051501201003, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dosen pengajar Susiwati Escape MSc. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengubah makanan menjadi nutrisi pada tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel, dan sumber energi kehidupan sehari-hari. Organ sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan ini terdapat organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari yang pertama, satu, mulut yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua, kerongkongan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan menuju lambung. Yang ketiga, lambung yang berfungsi sebagai tempat pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Yang keempat, usus halus yang berfungsi untuk tempat pencernaan kimiawi lanjutan dengan enzim. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum, yang kedua, jejunum, dan yang ketiga, ileum. Selanjutnya yang keempat, usus besar yang berfungsi untuk tempat untuk menyerap air dalam proses pencernaan dan untuk membentuk massa feses. Yang keenam, rektum dan anus. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan oleh anus, dan yang anus berfungsi untuk pengeluaran feses. Adapun caranya, yang pertama, mulut. Makanan masuk ke mulut, dan organ yang terdapat di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Sesudah makanan dikunyah, akan melewati paring atau persimpangan saluran dari rongga mulut menuju ke lambung. Setelah melewati paring, makanan akan masuk ke kerongkongan dan akan didorong menuju ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara mekanik dan kimiawi. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong menuju ke usus halus. Di dalam usus halus, sari makanan akan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong menuju ke usus besar. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Setelah makanan sudah dicerna, akan dikeluarkan oleh anus. Yang kedua, yaitu sistem panca indera. Indera manusia memiliki 5 bagian. Yang pertama, indera penglihatan, mata. Yang kedua, indera pembau, hidung. Yang ketiga, indera pendengar, telinga. Dan yang keempat, indera peraba, kulit. Dan yang kelima, indera pengecap, yaitu mulut.
Yang pertama, mata. Mata merupakan organ yang khusus yang mampu menerima gambaran visual. Selanjutnya gambaran visual tersebut akan dibawa ke otak. Adapun bagian-bagian dari mata. Yang pertama, kornea. Kornea berfungsi untuk meneruskan cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Yang kedua, iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di bawah kornea mata. Pada selaput pelangi terdapat celah yang disebut dengan pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Yang ketiga, lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk tepat pada retina agar benda tampak terlihat jelas. Yang keempat, retina yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan yang keenam, otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata agar mata dapat bergerak kiri, kanan, atas dan ke bawah. Adapun cara kerja mata yang pertama yaitu cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Selanjutnya cahaya melalui kornea akan menuju pupil dan akan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa mata membelokkan cahaya agar tepat pada retina. Fotoreseptif pada retina akan mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik akan menuju ke otak dan otak akan mengetahui getaran tersebut. Yang kedua, yaitu hidung. Hidung dibagi menjadi dua bagian, yaitu hidung bagian luar dan hidung bagian dalam. Hidung bagian luar terdiri dari pangkal, sayap, batang, dan puncak hidung. Selain itu juga terdapat lubang hidung. Lubang hidung berfungsi untuk tempat masuknya udara dan kotoran. Sedangkan bagian dalam hidung terdapat rongga hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara ke tenggorokan. Yang kedua, spektrum atau pemisah hidung. Yang berfungsi untuk mengatur kelembapan atau suhu di dalam rongga hidung. Yang ketiga adalah silia atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Yang keempat adalah saraf
pembau yang berfungsi untuk merangsang rasa bau. Dan yang cara kerja hidung yang pertama diawali dengan udara yang masuk akan dirangsang oleh reseptor. Rangsangan tersebut akan oleh sel oktapori. Dan terus rangsangan tersebut akan diinformasikan ke otak. Selanjutnya, indera pendengar atau telinga. Telinga dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama bagian luar dan bagian dalam. Bagian dalam dibagi menjadi tiga, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap dan menerima suara yang akan masuk ke dalam telinga. Dan saluran telinga di luar akan menghasilkan serumen minyak. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Dibagi terdiri dari tulang pendengar dan saluran telinga tengah. Tulang pendengar terdiri dari tulang martil, tulang landas, dan tulang sanggar. Sedangkan saluran telinga tengah berfungsi untuk saluran yang akan menghubungkan telinga tengah dengan paring. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Bagian telinga bagian dalam terdiri dari jendela, labirin, dan organ kate. Jendela pada telinga bagian dalam memiliki dua macam, yaitu kutip oval dan kutip bulat. Pada telinga bagian dalam terdapat rongga yang menyerupai saluran. Rongga itu disebut dengan labirin. Dan rongga yang dilapisi dengan membran disebut labirin membran. Adapun cara kerjanya yaitu dimulai dari telinga bagian luar, yakni daun telinga, untuk menangkap suara yang akan masuk ke dalam
telinga bagian tengah. Ketika suara sudah masuk, akan diubah menjadi getaran. Getaran tersebut akan menggerakkan tulang-tulang kecil yang terdapat di bagian tengah telinga agar suara masuk ke dalam telinga bagian dalam. Ketika suara sudah mencapai rumah siput, rambut akan bergerak dan menciptakan sinyal-sinyal kepada otak. Dan otak akan memberikan rangsangan. Yang selanjutnya, indera peraba atau kulit. Secara umum, indera peraba atau kulit memiliki dua lapisan. Yang lapisan pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan yang terluar yang tidak memiliki sel pembuluh darah. Dan kedua, lapisan dermis yang bagian lapisan yang setelah lapisan epidermis. Dan mempunyai sel pembuluh darah. Dan yang kelima adalah mulut. Yang kelima, indera pengecap atau lidah. Lidah adalah indera yang untuk mengecap rasa. Di permukaan lidah terdapat tonjolan yang disebut dengan papila. Dari bentuk papila terdapat 3 jenis, yakni papila formalis, yakni berbentuk benang. Yang kedua, papila parvilis yang berbentuk tonjolan, dan yang ketiga papila marsupial yang berbentuk V. Pada lidah, pada papila tersebut terdapat tanjuk pengecap. Tanjuk pengecap itu secara maksimal memiliki salah satu rasa, yaitu pada lidah terdapat rasa pahit, masin, manis, masam, dan masin. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Atau sering disebut sistem peredaran darah atau lebih dikenal dengan sistem sirkulasi. Adapun organ yang berperan, yang pertama jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah darah.
darah merupakan komponen inti dalam proses ini. Dan yang ketiga, paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengubah karbon dioksida yang di dalam darah menjadi oksigen dalam proses pernapasan. Adapun jenis sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke jantung. Dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi jantung. Tahapan pada proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri atau ventrikel kiri. Ini akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke penula, dilanjutkan ke pena dan pena cava, dan akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan. Yang kedua adalah sistem darah kecil. Adalah sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Proses peredarannya dimulai saat darah dipompa pada bagian jantung, bilik kanan atau ventrikel kanan, keluar melalui arteri, pulmonalis menuju ke paru-paru. Itulah penjelasan dari saya tentang 3 sistem, yaitu sistem pencernaan, sistem panca indera, sistem kardiovaskular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.